Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Astri, gitu ya, di materi aljabar. Kali ini kita ke pertemuan yang ketiga, yaitu menyederhanakan bentuk aljabar. Operasi aljabarnya perkalian dan pembagian. Nah, kemarin kita sudah penjumlahan dan pengurangan. Kali ini kita perkalian dan pembagian. Oke? Nah, teman-teman, yang kemarin Bunda Astri katakan, jika teman-teman masih belum paham materi yang kemarin-kemarin, di dua pertemuan kemarin, informasikan ya, karena kita ini sudah masuk ke perkalian dan pembagian, di mana teman-teman harus sudah hafal, paham gitu, bagaimana sifat dan operasi penjumlahan dan pengurangan, gitu ya. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materinya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya dulu, Bunda Asri ingin mengingatkan gitu ya, ada aturan untuk perkalian bilangan cepat gitu ya, di mana pertama kalau perkalian dua bilangan bulat bertanda sama dia itu menghasilkan bilangan yang positif. Jadi kalau bilangan positif dikali bilangan positif maupun bilangan negatif dikalikan bilangan negatif sama dengan hasilnya bilangan positif. Dan yang kedua, perkalian dua bilangan bulat berbeda tanda menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif atau bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Contohnya ya, contohnya misal gitu, dua di bilangan positif 2 dikalikan bilangan positif 2 sama dengan 4 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Atau negatif 2 dikali dengan negatif 2 sama dengan 4. Nah, tapi kalau yang tandanya berbeda gitu, negatif 2 dikalikan 2 ini sama dengan negatif 4. Ataupun 2 dikalikan negatif 2 sama dengan 4. Negatif 4 ya. Ini tandanya yang berbeda. Negatif, positif, positif, negatif. Jadi hasilnya negatif gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi perkalian bentuk aljabar. Nah, untuk mengalihkan bentuk aljabar, yaitu aturannya kalikan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Ya, contohnya misalkan aturan perkaliannya di sini, yaitu ada 6. Yang pertama, koefisien dikalikan koefisien. Nah, ini koefisiennya berapa? 3x? 3. Yang ini koefisiennya 2. Jadi, 3 dikalikan 2, kemudian variabel dikalikan variabel, yaitu yang ini variabelnya x, yang ini variabelnya x dikalikan x. Jadi 3 dikali 2 6, x dikali x pangkat 2. Jadi 6x pangkat 2, gitu ya. Nah, kemudian variabel berbeda tetap ditulis berurutan. X dikalikan Y sama dengan XY. Kita nggak bisa operasikan karena dia variabelnya berbeda. Jadi tulis apa adanya. Gitu ya. Dan teman-teman ketahui bahwa eh, di sini gitu ya. Untuk ini X dikalikan Y sama dengan XY ini atau bisa ditulis sama dengan YX. Jadi sama ya. Jadi XY itu sama dengan YX. Ingat kayak 3 dikalikan 2 sama dengan 2 dikalikan 3. Betul? Sama-sama nilainya 6. Gitu. Terus kemudian selanjutnya variabel sama dikalikan menjadi berpangkat 2. Maksudnya variabel sama ini dia pangkatnya 1. Jadi kalau ada X dikalikan X sama dengan X pangkat 2 gitu ya. Untuk rumus generalnya yaitu kalau variabel sama ditambahkan pangkatnya. Jadi kalau ada X pangkat M dikalikan X pangkat N itu sama dengan X pangkat M ditambah N gitu. Contohnya misalkan X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 3 ini sama dengan X pangkat 2 ditambah 3 sama dengan X pangkat 5. Seperti itu ya. Terus koefisien satu tidak perlu ditulis. Kayak satu X sama dengan X. Dan pangkat satu tidak perlu ditulis. X pangkat satu sama dengan X. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu Bunda Asri ingin memberikan contoh gitu ya untuk teman-teman supaya mengerti bagaimana sih perkalian bentuk aljabar. Yang pertama perkalian satu suku ya. Perkalian satu suku berarti
aturan pakai aturan yang ini ya, aturan biasa satu suku dengan satu suku. 3x dikali 4x gitu. Gimana? Pertama, kita kalikan koefisiennya, yaitu 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Gitu ya. Terus kalikan variabelnya, x dikalikan x sama dengan x pangkat 1 tambah 1 sama dengan x pangkat 2. Kemudian kita gabungkan ya, jadi 3x dikali 4x sama dengan 12x pangkat 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, 2x pangkat 2 dikalikan dengan 5x pangkat 3. Itu bagaimana? Pertama, kita koefisiennya dulu ya, yaitu di sini 2. 2 dikalikan yang ini 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian variabelnya x pangkat 2 dikalikan dengan x pangkat 3. Sama-sama variabelnya x, jadi kita gabungkan saja pangkatnya. Jadi x pangkat 2 ditambah 3 sama dengan x pangkat 5. Nah, kemudian hasilnya tinggal digabungkan 10x pangkat 5 ya. Jadi hasil dari 2x pangkat 2 dikali 5x pangkat 3 sama dengan 10x pangkat 5. Selanjutnya yang ketiga yaitu 3xy dikalikan 4x pangkat 2 y pangkat 3. Ya, koefisien dulu di sini. Oh ya, sebelumnya. Di sini variabelnya ada dua ya, ada x dan ada y. Ya, ada x dan ada y. Nah, koefisiennya dulu. Yang ini koefisiennya 3. Yang ini koefisiennya 4. Jadi 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Nah, untuk yang x, yang ini variabelnya hanya x ya, x pangkat 1. Yang ini x pangkat 2. Sesama x pangkatnya dijumlahkan. X pangkat 1 tambah 2 sama dengan X pangkat 3. Sekarang untuk Y, yang ini Y pangkat 1. Yang ini Y pangkat 3. Y pangkat 1 dikali Y pangkat 3 sama dengan Y pangkat 1 ditambah 3, yaitu sama dengan Y pangkat 4. Hasilnya tinggal digabungkan semuanya. 12X pangkat 3 dikalikan Y pangkat 4 gitu ya. Atau teman-teman mau menulis gimana? 12Y pangkat 4 dikalikan X pangkat 3 gitu. Boleh. Oke. Nah, selanjutnya ya. Oke, teman-teman paham kan ya? Kalau nggak paham bisa diulang lagi videonya ya sayang ya. Dan jangan lupa yang kemarin itu. Ini koefisien bener gak 3? Ini koefisien bener gak 4 ya? Insya Allah sih kalau kita diskusi di kelas sudah oke ya. Bedanya udah paham teman-teman semua. Apa itu koefisien? Nah, oke, selanjutnya kita ke perkalian satu suku dengan dua suku, ya. Nah, ingat teman-teman, pertemuan kemarin ada namanya aturan distributif gitu ya. Yaitu jika ada satu suku dikali dengan dua suku, ya dua sukunya itu di dalam tanda kurung, maka suku yang di luar dikalikan satu per satu dengan suku di dalam kurung. Seperti itu. Jadi misalkan ini, A dikalikan ini dua suku, B tambah C, sama dengan A dikalikan B, ditambah dengan A dikalikan C. Ya, tadi satu suku dikalikan dengan dua suku yang di dalam kurung. Berarti A dikalikan B, A dikalikan B, ditambah dengan A dikalikan C. A dikali C. Seperti itu ya. Nah, kalau tandanya negatif, hati-hati. Kayak A dikalikan B dikurang C, itu sama dengan apa? Sama, substitusikan. A dikalikan B ditambah A dikalikan negatif C. A dikali negatif C. Ingat ya, yang ini ya, ada negatifnya. Karena dia tandanya negatif. Kalau di sini kan sebenarnya positif. Tapi kan karena kemarin Bunda sudah bilang ya, kalau positif di matematika nggak ditulis gitu. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke contoh soal ya. Pertama, 5x tambah 2x ditambah 3. 5x dikalikan kurung buka 2x tambah 3 gitu ya. Ini gimana? Pertama kita kalikan yang pertama dulu. 5x dikali 2x ya sama dengan apa? Koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. 5 kali 2, 10, x dikalikan x, x pangkat 2.
Kemudian yang kedua, 5x dikalikan 3, yaitu 5 dikali 3, 15x. Ya. Kemudian gabungkan hasilnya, yaitu 10x pangkat 2 ditambah 15x. Ini kayak gini kenapa? Karena ya ini positif saja gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini, kita sama dengan kurung buka, ya. Ini 5x dikalikan 2x, 5x dikali 2x gitu. Terus ditambah dengan 5x dikalikan 3. 5x dikali 3 sama dengan koefisien kali koefisien, variabel kali variabel ya. 5 kali 2, 10. X kali X, X pangkat 2 ditambah 5 kali 3, 15. X-nya cuma 1 X, X. Ini hasilnya sama ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, itu ya, ada ini 7x dikalikan dengan 3x dikurangi dengan 5y. Itu berapa gitu ya. Yuk, kita lagi berhitung. Berarti ini sama dengan, gimana teman-teman? 7x dikalikan dengan 3x ya. Ini 7x dikalikan 3x ditambah dengan 7x dikali negatif 5y. Ditambah 7x dikali dengan negatif 5y. Itu. Koefisien kali koefisien 21. X kalikan X. X pangkat 2 ditambah. 7 dikalikan negatif 5. Berarti negatif 35. X dikalikan Y. X Y. Berarti sama dengan 21x kuadrat dikurangi 35xy. Ini jawabannya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa apa namanya? Ada tanda minusnya ya. Dan contoh lagi deh yang terakhir yang ketiga gitu ya. Kalau ini bagaimana? Nah, ini 20 maaf 2a pangkat 3 dikalikan kurung buka a pangkat 2b dikurangi a pangkat 3b kuadrat. Yaitu ini kalikan ini kalikan ini. Gitu ya intinya. Berarti 2a pangkat 3 dikali dengan a pangkat 2b ditambah 2a pangkat 3 dikali, apa ini negatif ya? Negatif a pangkat 3 b kuadrat. Itu sama dengan dua koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. Dua kali yang ini koefisiennya satu ya. Dua kali satu, dua. Kemudian A. A pangkatnya ada yang variabelnya sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Tiga tambah dua. B hanya sendiri B. Ya, ditambah dengan dua dikalikan negatif satu. Negatif dua. Terus A-nya sama, pangkatnya diapain? Dijumlahkan. B pangkat 2 saja. Oke. Sama dengan 2A pangkat 3 tambah 2, 5B. Di sini negatif ya. Negatif A, 3 tambah 3, 6. B pangkat 2. Gitu hasilnya. Ya teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya kita ke perkalian yang suku 2 dengan suku 2. Sama juga aturannya distributif, yaitu kalau sekarang suku 2 berarti setiap suku di kurung pertama, yang ini setiap suku di kurung pertama dikalikan dengan setiap suku di kurung kedua. Jadi maksudnya itu adalah A dikalikan C ditambah dengan A dikalikan D ditambah dengan B dikalikan C ditambah dengan B dikalikan D. Gitu ya. Begitupun kalau negatif A ditambah B, misalkan di sini C dikurang D gitu ya. Berarti apa? A dikalikan C, A dikalikan C ditambah A dikalikan negatif D, A dikali negatif D ditambah B dikalikan C, B dikalikan C ditambah B dikalikan negatif D, B dikali negatif D. Itu ya, intinya seperti itu. Jangan lupa tanda negatif ya sayang ya.
Nah, selanjutnya ini contohnya nih nomor satu gitu ya. 5x tambah 2 kurung-kurung dikalikan kurung buka x tambah 3 gitu. Gimana Bun? Oke, ini 5 5x dikalikan x ya. Ini ditambah dengan 5x kali 3 ditambah 2 dikalikan x ditambah ini 2 kalikan 3. Nah, setelah itu kita kalikan setiap yang ada di dalam kurung. 5x kali x berarti 5x pangkat 2. Ini pangkat satu ya, tinggal dijumlahkan. 5x kali 3 berarti hanya koefisiennya saja 3 dikali 5 dikalikan 3, 15 x-nya. 2 kali x, 2x, 2 kali 3 6. Nah, setelah itu jangan lupa kita lihat ada nggak suku yang sejenis? Kalau ada kita gabungkan. Ada ternyata yang sejenis yaitu sama-sama variabelnya x pangkat satu. Sehingga yang sejenis kita kurungin untuk dilakukan operasi penjumlahan. Ingat di penjumlahan apa? Koefisiennya saja yang dijumlahkannya variabelnya tetap. 15x tambah 2x sama dengan 17x. Sehingga hasil akhirnya adalah ini ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, contoh yang kedua yaitu ini kurung buka 2x tambah 7 kurung tutup dikalikan dengan 3x dikurangi 5 itu berapa ya? Yaitu sama 2x dikalikan 3x di sini. Kemudian ditambah 2x dikalikan negatif 5. Teliti sayangnya ini negatif. Kemudian 7 dikali 3x ditambah 7 dikali negatif 5. Ingat sayangnya negatif ya. Ingat tanda negatif ikut terbawa. Ini nih jebakan Batman. Oke? Kemudian kita operasikan yang ada di kurung-kurung ini. 2x dikalikan 3x sama dengan koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. 2 kali 3 6 x kali x, x kuadrat. 2x dikalikan negatif 5 berarti negatif 10x ya. 2 kali 5 10 ya, tapi karena tandanya berbeda, positif ini negatif berarti negatif 10x. 7 kali 3x langsung 31x dan 7 dikali negatif 5 sama dengan negatif 35. Ingat tandanya berbeda, ini positif dan ini negatif. Jadi hasilnya negatif. Negatif ya. Nah, setelah itu kita lihat ada lagi nggak yang sejenis. Kalau ada sejenis, kita bisa penjumlahkan atau pengurangkan. Ada Bunda, yang ini yang sejenis sama-sama variabel X. Ya, makanya kita kurungkan. Lalu yang di dalam kurung kita hitung. Negatif 10 ditambah 21 sama dengan 11. Oh ya teman-teman, negatif 10 ditambah 21 sama dengan 11. Kalau teman-teman masih ada yang bertanya-tanya, besok ketemu dengan Bunda Astri ya. Nanti Bunda Astri ajarkan. Karena sebenarnya ini sudah di bilangan aljabar dan teman-teman harus sudah paham. Tapi tidak mengapa kalau belum, nanti tinggal teman-teman eh, kasih tahu Bunda aja ya. Jadi nanti kita belajar di kelas. Oke, sayang? Oke deh. Nah, selanjutnya itu sudah apa namanya? Sudah pembagian gitu. Kita sekarang ke rumus perkalian khusus gitu ya. Ini rumus perkalian khususnya. Boleh teman-teman hafalkan ini atau yang penting sih bagi Bunda Astri ini teman-teman bisa tahu konsepnya ya. Gimana kok bisa begini gitu ya. Sama seperti yang kita sudah lakukan yaitu A dikalikan X ya kan? Yaitu AX ditambah A dikalikan Y AY. A dikalikan X, AX dikalikan A dikali negatif Y, negatif AY. Ini juga sama, X kali X ditambah X tambah Y, X dikali Y ditambah Y kali X, ditambah Y kali Y. Ini juga sama ya. X kali X dikali negatif Y, negatif Y dikali X, negatif Y dikali negatif Y. Ini juga sama, X kali X, ditambah X kali Y, ditambah negatif Y dikalikan X, ditambah negatif Y dikalikan Y, hasilnya ini.
Oke, untuk itu, untuk pembuktian ya, kok bisa begini Bunda gitu kan. Nah, Bunda mau ngejabarin yang nomor 4. Ini ya, kita mulai. X dikurangi Y, terus dikalikan X dikurangi Y juga, ini sama dengan apa? Ingat, masukin sendiri-sendiri. X dikalikan X, ditambah dengan X dikalikan negatif Y. Ya. Kemudian ditambah lagi negatif Y dikalikan X, lalu ditambah lagi negatif Y dikalikan negatif Y. Negatif Y dikalikan dengan negatif Y. Ya. X dikalikan X sama dengan X kuadrat. X dikali negatif Y, ingat ini positif ini negatif, hasilnya negatif XY. Negatif Y dikalikan X, ini negatif, ini positif, berarti hasilnya negatif YX, karena dia beda variabel ya. Di sini negatif dikali negatif, hasilnya positif, Y pangkat 2 seperti itu. Dan teman-teman udah tahu kalau si YX ini sama dengan si XY, ya kan, yang tadi bisa dibolak-balik, asal variabelnya sama, pangkatnya sama juga gitu ya, sama dengan X kuadrat dikurang XY dikurang lagi si XY. Bunda mau ganti ya, ini ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini sama dengan X kuadrat ditambah negatif XY dikurangi negatif XY ditambah Y kuadrat, karena ini suku sejenis ya, sama dengan X kuadrat negatif 1 dikurangi negatif 1 negatif 2 X Y ditambah Y kuadrat. Sama ternyata. Gitu ya. Jadi ditambah ini ya. Jadi sama. Jadi gitu konsepnya sebenarnya ya. Nah, teman-teman boleh iseng-iseng untuk menjawab nomor 3 dan nomor 5. Kenapa bisa begini? Ya. Wah, kalau misalkan sudah terbukti, sudah jagoan neon banget ini. Ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembagian bentuk aljabar. Nah, untuk menghitung pembagian pada bentuk aljabar dapat menggunakan rumus ini. Sama sebenarnya seperti dengan perkalian, untuk pembagian juga, yaitu koefisien dibagi koefisien, variabel dikalikan dengan variabel. Seperti itu ya. Jadi kalau di pembagian itu X dibagi X sama dengan 1 ya, atau X per X ini sama dengan 1. Dan yang kedua, kalau di perkalian sesama variabel kalau ada pangkatnya dijumlahkan, kalau di pembagian pangkatnya dikurangkan. Jadi X pangkat M dibagi X pangkat N itu sama dengan X pangkat M dikurangi N, atau X pangkat M per X pangkat N ini ya sama dengan X pangkat M dikurangi N. Dan kalau variabelnya beda, X dibagi Y, ya langsung saja sama dengan X per Y. Sama aja ya, dengan di perkalian juga sama kan? Kalau variabelnya beda, ya tinggal disusun tulis ulang aja, seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh soal. 25X pangkat 2 dibagi dengan 5X ini sama dengan 25. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan ya supaya untuk memudahkan perhitungan, yaitu sama dengan 25X pangkat 2 per 5X gitu ya. Nah, kemudian apa? Koefisien dibagi koefisien, variabel dikalikan variabel. Jadi 25 per X dikali dengan X pangkat 2 per X ya. Kita pisahkan mana koefisien, mana variabel. Di sini kan koefisiennya 25, variabelnya X pangkat 2. Di sini koefisiennya 5, variabelnya X gitu ya. Kita pisahkan dulu tuh variabel sama koefisien. Nah, setelah itu baru bisa kita hitung. 25 dibagi 5, 5. X pangkat 2 dibagi X pangkat 1, berapa? X pangkat 2 2 dikurangi 1, yaitu X. Jadi 5 dikalikan dengan X, yaitu 5X. Gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2 ya di sini, yaitu 20 AX pangkat 3 dibagi dengan 15 BX kuadrat gitu ya. Nah, lagi-lagi gitu ya.
ubah tanda bagi menjadi pecahan gitu ya. Jadi 20 AX pangkat 3 per 15 BX kuadrat. Ini pecahan untuk mempermudah ya. Kemudian kita pisahkan bilangan, variabel, dan pangkat ya, baik di pembilang maupun di penyebutnya. Kita pisahkan. Ini 20, kemudian A, X pangkat 3. Ini 15, B, X pangkat 2. Dan kita apa ini? Pasangkan dengan yang sesama-sama bilangan, sesama variabel yang sama dan variabel yang berbeda gitu ya. Nah, ini jadi sehingga kita bisa apa namanya operasikan. 20 dibagi 15 itu sama dengan 4 per 3 ya, karena sama-sama dibagi 3 ya. Ini Bunda Astri asumsikan teman-teman sudah paham ya, atau Bunda Astri bisa tuliskan lagi gimana 20 per 15 kok sama dengan 4 per 3 Bun gitu. Itu 20 per 15 sama-sama dibagi dengan 5 ya, yaitu 20 dibagi 5 berapa? 4. 15 dibagi 5 berapa? 3 ya. Jadi 4 per 3. Kemudian dikali dengan A dibagikan B karena dia beda-beda variabel, jadi tetap A per B. Dan di sini X pangkat 3 per X pangkat 2 sama-sama X sehingga pangkatnya dikurangi. Ya, jadi ini itu sebenarnya yaitu 4 per 3 dikali A per B dikalikan X pangkat 1 ya. Kemudian kita gabungkan, ini digabungkan jadi 4AX nih per 3B. 3B gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya soal yang kedua gitu. Soal yang kedua yaitu ini ya, 15X pangkat 5 dikurangi 50 kurung-kurung dibagi dengan 3X. Lagi-lagi kita ubah ke bentuk pecahan ya. Dan dari sini ke sini teman-teman sudah paham ya, sini ya, bahwa ini kan pernya untuk seluruh, jadi berlaku untuk seluruh juga. Ingat, A ditambah B per C ini sama dengan A per C ditambah B per C. Atau A dikurangi B per C ini sama dengan A per C dikurang B per C. Ya, jadi seperti ini ya. 15X pangkat 5 per 3X dikurangi 50X per 3X ya. Kemudian koefisien dibagi dengan koefisien, variabel dibagikan dengan variabel. 15 bilangan, maaf, bilangan dibagi dengan bilangan ya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian X pangkat 5 dibagi dengan X sama-sama dengan X, berarti pangkat dikurang. Jadi X pangkat 5 dikurangi 1, 50 dibagi 3, 50 per 3, X dibagi X sama dengan 1 ya. Jadi Bunda Sri nggak usah tulis di sini. Jadi 5, X pangkat 5 dikurangi 1 pangkat 4 dikurangi dengan 50 per 3. Ini hasilnya seperti itu ya. Baik teman-teman, Alhamdulillah materi hari ini perkalian dan pembagian sudah selesai. Nah, Alhamdulillah kita sudah selesai materi pertemuan hari ini ya, perkalian dan pembagian. Nah, Bunda Asri tadi kemarin sudah bilang di kelas bahwa kemungkinan besar peluangnya teman-teman nggak paham kalau sekali nonton penjelasannya ya, harus di rewatch terus berkali sekali, 2 kali, 3 kali seperti itu ya, sampai benar-benar teman-teman kalau sudah berusaha aku masih nggak paham Bun, aku di kelas saja gitu. Dan jangan lupa nanti di kelas aku nggak paham yang ini Bun, kok bisa gini Bun gitu ya. Tapi Bunda Aci harapkan dengan video ini sudah misalkan sekali tidak bisa, teman-teman berusaha untuk menonton 2 kali sampai 3 kali seperti itu ya. Nah, supaya harapannya kita bisa, karena nanti materi pertemuan keempat itu sudah di pecahan dan sudah mulai kompleks gitu ya. Jadi benar-benar dipastikan bahwa teman-teman sudah paham semuanya. Oke, terima kasih sekali lagi Bunda Asri ucapkan untuk teman-teman semua apresiasinya di kelas maupun teman-teman sudah menjawab kuis yang telah Bunda Asri berikan di Google Classroom. Ya, jangan lupa habis nonton ini juga dan kalau sudah mengerti, jangan lupa ya di apa namanya di Google Classroom-nya diisi ya sayang ya kuisnya ya. Jangan lupa. Oke, makasih semuanya, sehat terus.
Semua sebelum belajar kita memohon ridho Allah karena Allah yang hanya mampu memudahkan kita semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat jangan lupa ya kuisnya ya sayangnya diikutkan, dikerjakan. Ya, makasih. Assalamualaikum.